Sementara itu, kami juga hadirkan wawancara eksklusif bersama Bupati Jembrana, Iputu Arta, dengan topik tahun 2018, Jembrana tingkatkan pariwisata. Apa kabar Anda? Bertemu lagi bersama saya Yuva Supatika pada edisi wawancara eksklusif kali ini. Pemirsa, kali ini saya tengah berada di Kabupaten Jembrana dan kita akan membahas tentang kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Jembrana khusus untuk tahun 2018. Dan untuk mengulas lebih lanjut tentang topik tersebut, sudah hadir di tengah-tengah saya Bupati Jembrana Bapak Iputu Arta. Swastiastu Pak Bupati. Swastiastu. Udah sejahtera Pak, katanya lagi sakit Pak hari ini. Becek-becek ke mantan itu. Tapi tetap semangat Pak ya. Tetap semangat itu. Iya, baik. Pak, kita santai saja mungkin Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan gali informasinya, khususnya terkait dengan pembangunan di Jembrana di 2017 ataupun 2018. Sebelum kita berangkat ke tahun 2018, saya akan ke 2017 dulu, karena 2017 sudah mau berakhir begitu Pak ya. Ya. Pasti setiap kabupaten punya yang namanya rencana kerja untuk dicanangkan di setiap tahun. Dari rencana kerja atau program kerja yang dicanangkan untuk tahun 2017, seperti apa realisasinya? Om Swastiastu, pada pemirsa Wali TV yang ada di seluruh Bali ini. Dalam hal ini kami Jembrana, yaitu 2017 sudah melaksanakan perencanaan sesuai dengan RPJ semesta berencana, dan itu kita laksanakan sudah berjalan, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan sampai akhir tahun 2017 ini kita sudah laksanakan. Jadi apa yang kita harapkan untuk mengembangkan daripada perencanaan kita, melaksanakan dari program-program infrastruktur dan lain sebagainya sudah berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ini kita bisa selesaikan dengan tepat. Berarti dapat dikatakan sudah mencapai target begitu Pak, dari program pendidikan, kesehatan, dan lainnya? Sesuai dengan target dari pendidikan, kesehatan, dan juga pariwisata itu sudah sesuai, tapi ada hal-hal yang masih seperti dari dinas pendidikan. Itu ada hal-hal yang masih belum kita laksanakan. Ya mudah-mudahan akhir tahun lagi, sisa lagi sekian hari ini kita bisa laksanakan. Itu harapan kita. Baik, kemudian dari kebijakan yang sudah dilaksanakan di tahun 2017, apa yang akan dievaluasi Pak untuk next 2018? Saya rasa untuk di 2018 nanti ada hal-hal yang masih akan ada dievaluasi. Apalagi tahun 2018 itu dari baik itu dari dinas pendidikan maupun kesehatan banyak yang ada yang berkurang itu. Maka dari itu ada hal-hal yang perlu kita sikapi bersama, bahwa untuk 2018 yang mana kira-kira yang masih belum selesai kita akan garap bersama-sama untuk menambah nilai APBD 2018 nanti. Kalau program prioritas tahun 2018 apa Pak? Kita Jembrana juga ingin bagaimana wilayah kami itu pariwisata. Dari pariwisata. Jadi selama ini Jembrana itu kan hanya sebatas lintasan saja untuk pariwisata. Jadi kita berharap Jembrana ini tidak saja jadi lintasan pariwisata, tidak jadi lintasan saja, bahkan menjadi objek juga. Jadi objek pariwisata yang selama ini juga kita sudah garap, yaitu objek-objek wisata yang ada di Jembrana itu 2017 sudah kita laksanakan. Jadi kita 2018 tinggal action saja, bahwa apa yang menjadi bagian dari program 2017 yang menjadikan kita Jembrana itu daerah pariwisata, kita akan laksanakan di tahun 2018 ini. Objek apa yang kemudian diunggulkan Pak oleh Jembrana di tahun 2018? Lautkah yang akan lebih diperlihatkan? Saya rasa itu semua. Tidak laut saja, itu pegunungan juga, apalagi daerah kita Jembrana ini daerah negara gunung itu. Gunungnya dekat, lautnya juga dekat gitu. Jadi kita semua seperti itu. Jadi rest area itu yang kita utamakan itu. Jadi mereka turun dari Gilimanuk sudah kita tata. Turun dari Gilimanuk kita sudah tata, bahwa masuk Gilimanuk dari Jawa itu sudah mendirikan bahwa Gilimanuk itu ada gerbang Bali yang ada di ujung barat, itu merupakan sudah bagian dari wilayah kami Jembrana itu. Maka dari itu kita sudah mempersiapkan bahwa para tamu yang datang dari
Jawa masuk ke Bali itu sudah merupakan bagian dari Bali Barat yang ada di daerah Jembrana ini. Maka dari itu pariwisata yang ada di Pelabuhan Gilimanuk juga kita tata melalui teluknya, Teluk Gilimanuk, dan juga kita buat rest area juga di sana. Lalu Pak, dari perkembangan pariwisata yang memang sudah digencarkan oleh Jembrana dari tahun 2017 itu ya, sekarang tidak bisa dipungkiri erupsi Gunung Agung yang heboh di masyarakat bahkan membuat pariwisata merosot begitu. Sempat bandara juga ditutup 3 hari sebelumnya, dan tidak dapat dipungkiri juga pasti berdampak pada semua kabupaten tentunya di Bali. Nah, bagaimana Jembrana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Yang selama ini sudah kita diinstruksikan oleh Bapak Gubernur Bali bahwa dalam hal pariwisata itu kita harus sudah antisipasi dalam hal kebencanaan yang ada di daerah Gunung Agung itu. Jadi salah satunya mungkin dengan adanya erupsi Gunung Agung, otomatis kan pelabuhan-pelabuhan itu yang terbuat di Bandara Ngurah Rai itu kan banyak ditutup. Saya rasa akan lebih banyak beralih ke lintas darat itu. Jadi mereka lebih banyak ke melalui lintas darat. Dengan hanya lintas darat seperti ini, otomatis ya Jembrana juga bagian dari lintasan itu. Seperti mereka lewat pelabuhan Ketapang Gilimanuk untuk bisa menuju ke daerah-daerah yang ada di Jawa itu. Jadi antisipasi inilah yang menyebabkan kita juga harus persiapkan seperti pelabuhan Gilimanuk dan juga yang lainnya itu harus kita persiapkan. Berarti bisa dikatakan menguntungkan juga begitu ya kalau misalkan bandara Ngurah Rai tutup karena sebagian akan beralih ke pelabuhan begitu Pak ya? Kalau dari segi untung dan rugi saya rasa itu kalau udah namanya juga bencana kan tidak ada diuntungkan, tidak ada dirugikan. Kita Jembrana sih cuma bagian dari pelampiasan itu aja itu. Tapi bagaimana kemudian memaksimalkan begitu Pak ya untuk infrastruktur ketika banyak wisatawan beralih begitu ke pelabuhan begitu ya? Jadi kita akan paling sedikit tidak itu daerah Gilimanuk kita sudah persiapkan. Baik itu melalui Dinas Angkutan Umum maupun dari kepolisian itu kita mempersiapkan supaya betul-betul daerah Gilimanuk itu tidak lagi menjadi bagian dari kemacetan itu. Jadi dengan adanya hal semacam ini saya rasa kita dari daerah wilayah Gilimanuk sih masalah pariwisata sih tidak ada hambatan sih bagi kita itu. Cuma yang kita takutkan kan nanti kalau sampai itu terjadi pengurangan tamu yang datang ke Bali, otomatis kan warga kami yang kerja di perhotelan itu akan menjadi dampak ya. Pak, kemudian jika kita berpikir ya terjadi erupsi Gunung Agung pada nantinya dan pasti dampaknya bertahun-tahun ke depan begitu Pak ya. PHK dipastikan bisa saja terjadi begitu. Strategi apa kemudian yang dilakukan oleh Jembrana dan bagaimana pengembangan SDM-nya Pak? Kalau Jembrana sih kita udah siapkan itu sebagai SDM di kita, bahwa Jembrana ini kan sebagai anak-anak kita itu banyak yang ikut serta di dalam menunjang pariwisata, juga kita ikut menggalakkan pertanian juga, pertanian dan juga pariwisata yang ada di daerah wilayah Jembrana juga Pak. Saya rasa hal ini akan sudah kita antisipasi itu. Jadi dialihkan untuk ke pertanian begitu Pak? Ya kalau memang terjadi sampai seperti itu ya mau tidak mau kita akan beralih ke seperti itu, ke pertanian juga. Untuk tetap membuat masyarakat tetap produktif begitu Pak? Tetap produktif seperti itu. Ya, kita juga harapkan bersama-sama. Kemudian terakhir Pak, harapan Bapak di tahun 2018 seperti apa? Harapan kami sebagai warga Jembrana di 2018, apa yang menjadi keinginan kita bersama yaitu sesuai dengan program yang kita laksanakan untuk 2018 itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan Gunung Agung biar bisa segera redup dan pariwisata akan pulih kembali. Jadi Bali tidak lagi yang seperti apa yang ditakutkan oleh masyarakat banyak, bahwa para tamu wisatawan yang ada di mancanegara ini tidak lagi yang namanya ketakutan datang ke Bali. Jadi dengan ada semacam itu, mereka bisa datang ke Bali untuk melihat keindahan Bali dan itu bisa dilaksanakan. Itu harapan kami. Baik. Jembrana Itu harapan kita semua ya, semoga Gunung Agung
cepat turun aktivitasnya sehingga pariwisata meningkat kembali seperti biasanya. Terima kasih sekali Pak Bupati sudah berbagi bersama kami di wawancara eksklusif yang tentunya informasi tadi sangat bermanfaat ya dan informatif bagi pemirsa, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Jemberana. Pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yuma Sukmatika dan salam Indonesia.